kesempatan yang mulia ini kita diizinkan kembali untuk duduk bersama, bermajelis bersama. Kita ini adalah hidup yang Allah berkahi, yang Allah ridhoi, yang kita harapkan di dalamnya hidup yang bermanfaat, yang bisa membuahkan amal saleh, sehingga nantinya bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, kajian kita malam ini yaitu tafsir dari surat Al-Ghasyiyah. Dan sebagaimana yang telah berlalu, kita merujuk kepada tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana tafsir ini adalah merupakan khulasah atau ringkasan daripada tafsir Ibnu Katsir. Kalau kita membaca secara seksama, maka pendapat-pendapat yang dibawakan dalam buku tafsir ini merujuk kepada apa yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Pertemuan yang lalu kita telah membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 dari surat Al-A'la. Tadi saya bilang Al-Ghasyiyah karena di sini tertulis Al-Ghasyiyah di atasnya. Al-A'la. Ya, mohon maaf. Ayat yang berikutnya yaitu ayat ke-9 hingga ke-13. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzakir, oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Di ayat yang sebelumnya, ayat 6 tepatnya, Allah mengatakan sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu wahai Nabi Al-Qur'an dan kamu tidak akan lupa. Nabi SAW tidak akan lupa. Dan kita sebutkan kemarin kenapa Nabi tidak lupa, karena bersihnya hati Nabi SAW. Karena bersihnya hati Nabi SAW, sehingga ketika dibacakan, sekali baca saja beliau langsung hafal. Beliau tidak lupa. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Kecuali jika Allah menghendaki bahwa ayat yang telah dibacakan kepada Nabi itu menjadi hilang dari hafalan Nabi. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Karena sesungguhnya Allah, Dia mengetahui perkara yang nampak ataupun perkara yang tersembunyi. Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang akan datang. Yang tahu adalah Allah. Yang tahu kebaikan, kemaslahatan di masa mendatang adalah Allah. Termasuk kemaslahatan, kebaikan dalam hal agamanya. Allah yang Maha tahu. Sehingga di antara konsekuensinya Allah menjadikan lupa beberapa surat atau beberapa ayat yang dahulu pernah dihafal oleh Nabi SAW. Makanya Allah mengatakan sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu wahai Nabi, dan engkau tidak akan lupa kecuali jika Allah menghendaki. Menghendaki untuk apa? Untuk menjadikan engkau lupa.
wa nuyassiruka lil yusra, dan Allah mudahkan bagimu wahai Nabi untuk melakukan kemudahan, untuk melakukan hal-hal yang mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, kalau dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan objek berbicara atau khitab itu diarahkan kepada Nabi, maka umat Nabi pun juga ikut serta di dalamnya, kecuali dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Nabi. Nah, di sini Bapak Ibu, Allah katakan bahwa Allah bacakan Al-Quran kepada Nabi dan Nabi tidak akan lupa. Pada asalnya kita pun juga demikian. Pada asalnya, kalau hati kita bersih, kalau hati kita jernih, ketika ayat Al-Quran itu masuk ke dalam relung hati kita, maka kita tidak akan lupa. Namun yang jadi masalah, hati kita sudah terlalu banyak kotorannya. Coba anak-anak kecil itu, kenapa mereka hafalannya kuat? Karena mereka masih bersih hatinya. Kalau boleh dikatakan mereka masih seperti kertas kosong, lembaran kertas yang masih putih bersih. Sehingga ketika diberikan hafalan Al-Quran, ketika mereka menghafal Al-Quran lebih cepat. Berbeda dengan kita yang sudah berusia. Hati kita sudah banyak menyerap hal-hal yang manfaatnya kurang dari selain Al-Quran. Pada asalnya demikian. Al-Quran ketika masuk ke dalam hati kita, pada asalnya mudah untuk dihafalkan. Kemudian termasuk menjadi bagian dari umat ini itu adalah kemudahan yang Allah berikan. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan mudahkan untuk engkau wahai Nabi melakukan hal-hal yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia akhirat. Maka pada asalnya kita pun juga demikian. Allah akan mudahkan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah itu Allah katakan fadzakir inna fa'ati dzikra. Karena itu berikanlah peringatan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berikanlah peringatan wahai umat Nabi. Wahai penerus perjuangan Nabi. Kepada siapa? Kepada umat, kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan. Demikian pula kita pun juga mendapat perintah dari Allah untuk memberikan peringatan. Kenapa? Inna fa'ati dzikra, karena peringatan itu bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan manfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan pelajaran. Orang yang dalam hatinya ada secercah keimanan, maka ketika diberikan peringatan, dielengke akan ingat, akan berhenti, akan kembali ke jalan yang benar. Wa yatajannabuhal ashqa. Adapun orang-orang yang celaka, mereka akan menjauhi peringatan tersebut. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berisi peringatan. Dan kita menyampaikan kepada orang lain. Kita ngajak-ngajak, yuk kita duduk bermajelis, yuk kita mendengarkan pengajian. Ini adalah ajakan untuk mendengarkan peringatan. Sebagian orang mau hadir, sebagian orang mau menyempatkan untuk duduk dan mendengar. Namun sebagian yang lainnya tidak mengindahkan. Maka orang-orang yang semacam itu rugi. Adapun dalam ayat ini, orang yang merugi adalah orang kafir. Ketika datang kepada mereka peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru mereka berpaling. Mereka menjauhkan diri. Allazi yaslan naral kubra, yaitu orang-orang yang akan memasuki api yang besar, api neraka. Orang-orang kafir pasti masuk neraka. Ini harus kita yakini. Orang kafir pasti akan masuk neraka.
Alladzi yaslan naral kubra tsumma la yamutu fiha wa la yakhya. Di dalam neraka keadaan mereka itu tidak hidup, tidak pula mati. Terus bagaimana dong? Mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Terus bagaimana? Nah, ini saatnya kita merujuk kepada tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kata beliau, "Fadzakir bi syar'illahi wa ayatihi." Berikanlah peringatan dengan syariat Allah dan ayat-ayatnya. Kita berikan peringatan kepada manusia, kita ingetin mereka dengan syariat Allah. Ini larangan, jangan diterjang. Ini larangan Allah, jangan dilanggar. Ini adalah peringatan. Ini adalah tazkir. Wa ayatihi, demikian pula dengan ayat-ayatnya. Demikian pula dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan dengan ayat-ayat Allah. Kita bacakan. Ingat gak Allah berfirman seperti ini? Ingat gak Allah mengkisahkan tentang umat terdahulu, misalkan kisahnya Qarun seperti ini dan seterusnya. Inna fa'ati dzikra ay madamati dzikra maqbulatan wal mau'izatu masmu'atan. Berikanlah peringatan dengan syariat dan ayat Allah selagi peringatan tersebut diterima. Nasihat-nasihat tersebut masmu'ah, didengar. Selama mereka masih mendengar, mau mendengar, maka terus kasih peringatan. Jangan pernah menyerah. Sawa'un hasala minadz-dzikra jami'ul maqsudi au ba'duhu. Baik ketika kita memberikan peringatan, kita memberikan mau'idhah, nasihat, kita memberikan saran, masukan dan seterusnya, itu diterima seluruhnya atau sebagiannya saja. Ya, kita yang duduk di majelis ilmu, mungkin sebagian apa yang disampaikan oleh pemateri, oleh ustadznya, terkadang kita tolak. Padahal yang disampaikan benar, sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi, sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Nabi. Namun terkadang ditolak. Kenapa? Karena masih ngebut ke hawa nafsu. Terkadang seperti itu. Maka kita yang berbicara, yang berikan nasihat, berikan mau'idhah, terus berikan nasihat selagi orang itu mau mendengar. Dan posisi kita Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah sama. Ketika kita di tengah-tengah rumah kita punya anak, atau bahkan kita punya cucu, yang terkadang anak kita atau cucu kita itu berperilaku nyeleneh. Apakah terus ketika mereka perilakunya nyeleneh, kemudian kita berhenti dari menasihati, berhenti dari mengarahkan, putus asa? Tentunya tidak. Tentunya kita akan terus memberikan nasihat. Kita akan terus memberikan arahan. Kita akan terus cerewet untuk anak kita, untuk cucu kita. Kenapa demikian? Karena kita mengharapkan kebaikan. Karena kita mengharapkan manfaat untuk anak kita atau cucu kita. Maka jangan pernah lelah jadi orang yang cerewet dalam kebaikan, terutama kepada orang-orang yang di bawah kekuasaan kita, seperti anak kita, istri kita, cucu kita. Kalau suami gimana? Pripun? Bu, pripun Mbak? Menasihati suami. Setuju napa mboten menasihati suami? Suami saya nasihati. Kalau ke suami itu dari bawah ke atas, berarti bukan menasihati, tapi memberikan masukan, memberikan saran. Nasihat itu dari atas ke bawah. Ya. Kenapa? Karena istri berada di bawah kekuasaan suami. Yang menasihati suaminya, bukan istrinya, bukan istri menasihati suami, kebalik. Ya, kebalik. Maka ya sangat diharapkan para istri itu ya dalam tanda kutip sadar diri, posisi kita sebagai istri itu adalah di bawah suami.
Ya, jangan salah dalam mengungkapkan, saya sudah nasihati suami saya supaya berhenti ngerokok. Ya oke lah, nasihat, tapi kurang tepat kalau kata-katanya dengan menggunakan nasihat. Allahu a'lam. Ala kulli hal, jangan pernah berhenti ya cerewet dalam hal kebaikan. Suaminya masih ngerokok misalkan, dan kita tahu kalau ngerokok itu haram, atau yang berpendapat makruh sekalipun, dan kita paham bahwa merokok itu mendatangkan madharat. Apa Pak kira-kira madharatnya merokok? Kesehatan, jelas. Aku ngerokok kan biar yo panggah watuk wae. Ya itu kesehatannya berkurang. Ya, apa madharat yang lain? Keuangan. Banyak madharat daripada rokok. Dan kita tahu meskipun kita mungkin meyakini hukumnya makruh. Tapi perkara yang makruh itu apa definisinya? Kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalaupun kita meyakini makruh. Maka ketika kita jumpai suami kita misalkan, atau anak kita merokok, tidak masalah kita terus menerus kasih nasihat supaya berhenti merokok. Ini contoh. Atau yang lainnya. Ya, anak kita misalkan main game terus. Nah, ini kita nasihati, kita arahkan. Supaya apa? Supaya jadi anak yang benar. Dan kita akan terus menasihati selagi kita memandang bahwa nasihat tersebut akan memberikan manfaat. Meskipun terkadang nasihat tersebut diterima secara keseluruhan atau sebagiannya saja. Wis dikandani, wis dinasihati, yo leren tapi leren bersedelo. Dinasihati lagi. Leren seterusnya walhamdulillah. Wa mafhumul ayah annahu illam tanfa' adz-dzikra bi an kana at-tadhkiru yazidu fi syarr aw yanqusu fil khair lam takun ma'muran biha. Dan ayat ini kalau kita memahaminya, ya sebenarnya terjemahan ayat ini secara letterlek, fadzakir in nafa'ati dzikra, berikanlah peringatan kalau peringatan itu bisa mendatangkan manfaat. Letterleknya seperti itu. Kata penulis di sini, yang kita pahami dari ayat, kiranya peringatan yang disampaikan, nasihat yang disampaikan itu tidak bermanfaat. Contohnya, peringatan itu justru akan menambahkan keburukan. Atau justru malah mengurangi kebaikan. Maka dalam kondisi seperti ini, lam takun ma'muran biha. Memberikan peringatan tidak diperintahkan. Artinya apa? Hendaknya kita menimbang ketika kita dihadapkan dengan satu hal, kita melihat, kita mengasih peringatan, kira-kira nanti mereka mengindahkan atau tidak. Kalau tidak mengindahkan, bahkan justru malah tambah nemen, maka kita tahan dulu. Kita tahan dulu. Misalkan ini ya sekarang 17-an, ya kita ngasih masukan, kalau kita yang ngasih masukan justru nanti malah ditambah. Misalkan yang ini nggak usah lah, mending diganti yang lain saja. Justru orang yang kita kasih masukan itu karena kedengkiannya dengan kita misalnya, dia justru malah menambahkan. Oh sekalian ini saja, ya ini tetap ada terus ditambah ini saja. Misalkan jadilan, mau nanggap jadilan, terus kita ngasih masukan jadilannya ora usah lah. Malah yang kita kasih masukan bilang apa? Oh ditambahin dangdut wae pisan. Nah ini dalam kondisi seperti ini ya kita melihat kondisi. Kalau memang justru akan menimbulkan madharat lebih besar, maka kita tahan dulu. Maksud dari Syekh seperti itu. Ya, maksudnya adalah seperti itu. Bal manhiyan anha, bahkan boleh jadi memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan peringatan dalam kondisi seperti ini bisa terlarang. Fadzikra yanqasimu an-nasu fiha qismain.
Maka peringatan atau nasihat manusia dalam hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama muntafi'un dan yang kedua wa ghairu muntafi'in. Orang yang bisa mengambil dari nasihat, bisa mengambil dari pelajaran. Ini yang pertama. Ini tentunya orang-orang yang di dalam hatinya atau fitrah kejiwaannya itu masih lurus. Ketika diarahkan, dikasih nasihat, mengambil manfaat. Ya benar juga ya. Kalau kita adakan acara itu, madorotnya ternyata banyak, besar. Belum ininya, kesyirikannya, ininya, maksiatnya, dan seterusnya. Benar juga. Ini orang yang ambil manfaat dari nasihat. Ada golongan yang lain, orang yang tidak mengambil manfaat. Orang yang justru malah meremehkan. Fa'amal muntafi'una faqad dzakarahum biqaulihi sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang mengambil manfaat dari nasihat, dari peringatan, Allah sebutkan di dalam ayat ini. Sayadzakkaru may yakhsha. Orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takut, mereka akan jadi ingat. Orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takut kepada Allah, ta'zim, pengagungan kepada Allah, ketika dikasih nasihat, ketika dikasih peringatan, mereka jadi ingat. Mereka jadi ingat. Sayadzakaru may yakhshallah fa inna khasyatallahi ta'ala wal ilma bi mujazatihi 'alal a'mali tujibu lil 'abdi al inkifafa amma yakrahuhullahu was-sa'ya fil khairat. Rasa takut kepada Allah dan pengetahuan, ilmu terhadap pembalasan Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, ini akan menjadikan manusia ya berhenti dari perkara-perkara yang Allah larang dan menjadikan manusia berusaha untuk melakukan kebaikan. Siapa ini? Orang yang mengambil manfaat dari nasihat. Orangnya adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah. Dikasih nasihat, dikasih peringatan, dikasih saran, masukan. Mereka mau mendengarkan. Kemudian mau memikirkan. Kemudian merenungi bahwasanya benar juga ya. Nanti Allah murka gimana? Benar juga ya, nanti saya di akhirat akan ditanya. Saya di sini pemimpin. Kalau itu saya legalkan, saya tanggung jawab di akhirat. Maka orang yang mengambil manfaat, mereka akan memikirkan hal-hal yang semacam ini. Sehingga apa? Wasa'ya fil khairat. Dia akan berusaha untuk melakukan kebajikan. Wa amma ghairul muntafi'in. Adapun golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat, fa dzakarahum biqaulihi. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. Mereka akan menjauhkan diri. Orang-orang yang akan celaka, binasa ketika diberikan nasihat, diberikan saran, diberikan arahan ke arah yang baik, justru mereka menjauhkan diri. Apa sifat mereka nanti di akhirat? Alladzi yaslan naral kubra. Mereka ini akan masuk ke dalam api yang besar, yaitu neraka. Wahyan narul muqadah, yaitu api yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang sulutan api tersebut akan masuk ke dalam hatinya. Saking besarnya api. Pertanyaannya, apakah api itu ngeri atau tidak, Bapak Ibu? Yang kita kenal api kecil, ya api korek, kemudian kompor, apalagi? Ya ini saja api-api yang kecil. Dan api adalah salah satu makhluk Allah. Namun ketika dia besar, dia bisa melahap, dia bisa meluluh lantahkan apa saja yang di hadapannya. Termasuk manusia. Maka ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa api, ya mungkin kita tidak memikirkan, ya paling gur geni.
Namun api neraka tidak seperti api dunia, panasnya pun beda. Ya, panasnya pun beda. Bahkan kalau kita melihat api di dunia ini, ya bertingkat-tingkat. Ya masing-masing sesuai dengan warnanya. Warna ini panasnya nggak terlalu. Warna ini panasnya nggak terlalu. Warna ini bahkan bisa untuk memotong besi. Ada yang pernah mencoba motong besi pakai api? Pakai api motong besi. Subhanallah, besi yang kuat, yang biasa untuk jembatan yang besar itu motongnya pakai api. Besi saja bisa luluh, apalagi tubuh kita. Apalagi tubuh kita. Makanya ancaman berupa api neraka ini bukan ancaman yang main-main. Wahyan narul muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Api tersebut akan menyulut hingga ke dalam hati mereka. Ke dalam hati orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka tersebut. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian di dalam api neraka mereka tidak mati, tidak pula mereka hidup. Maksudnya apa? Ayu adzabu adzaban aliman min ghairi rahatin walastirahatin. Mereka akan diberikan azab dengan azab yang sangat pedih tanpa adanya istirahat sama sekali. Di neraka, orang-orang yang diazab di dalam neraka, mereka diazab dengan azab yang mengerikan, alim. Azab yang sangat menyakitkan dan tidak ada kesempatan untuk istirahat. Hatta innahum yatamannawna al-maut. Sehingga orang-orang yang diazab dalam neraka ini mereka berangan-angan kiranya mereka mati saja. Mereka yang ada di dalam neraka, mereka diazab. Ketika merasakan azab yang luar biasa, mereka berangan-angan, aku mati saja. Makanya dalam sebuah hadis, Nabi SAW sebutkan bahwa ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, sudah tidak ada lagi yang akan dikasih syafaat masuk surga. Semuanya sudah masuk sesuai dengan porsinya. Maka Allah datangkan kematian fi surati kabsyah, dalam bentuk domba besar. Kematian itu adalah makhluk. Kematian yang dirasakan setiap orang, setiap jiwa itu adalah makhluk. Makhluk yang namanya kematian ini Allah datangkan. Dan Allah panggil penduduk surga, Allah panggil penduduk neraka. Suruh menyaksikan. Apa yang kalian lihat ini? Kematian. Kemudian Allah sembelih kematian itu sehingga makhluk yang namanya kematian mati. Artinya apa? Kata Allah, khuludun wala mauta. Sekarang ini keabadian dan sudah tidak ada lagi kematian lagi. Penduduk surga bergembira karena mereka akan di surga selama-lamanya. Adapun penduduk neraka menangis. Kenapa? Karena mereka akan di neraka selama-lamanya. Ada sebuah hadis yang Nabi sebutkan demikian. Sehingga mereka berangan-angan kiranya mereka mati saja. Diazab kemudian mati sudah. Coba kita di dunia. Ya kita di dunia diazab, disiksa. Ujung-ujungnya apa? Mati. Apakah orang yang sudah mati ini disebabkan karena siksaan ini masih merasakan siksaannya? Sudah tidak lagi merasakan siksaan tersebut. Nabi SAW tatkala wafat, Fatimah mengatakan, Fatimah berbisik kepada Nabi SAW, atau Nabi berbisik kepada Fatimah, dan Nabi menyebutkan setelah ini tidak, ayahmu tidak akan merasakan kepayahan lagi, kesulitan lagi. Kenapa? Setelah ini ayahmu, yaitu Nabi SAW, akan wafat. Setelah itu tidak akan merasakan beratnya cobaan-cobaan dunia. Orang yang disiksa di dunia ujung-ujungnya adalah mati, sehingga siksaan tersebut tidak akan dirasakan lagi. Ini yang menjadi angan-angan penduduk neraka.
Ini yang menjadi angan-angan penduduk neraka. Saking ya kesakitannya mereka berharap mati saja. Dan kita sering dengar orang yang mungkin disiksa kemudian mengatakan udah bunuh saja saya. Gak usah siksa saya, udah bunuh aja sekalian. Kenapa dia mengatakan ucapan semacam itu? Karena supaya dia berhenti dari merasakan sakitnya siksaan. Ini yang diinginkan oleh penduduk neraka. Sudah, saya matikan saja saya. Saya berharap mendapatkan kematian. Ya, mereka itu hidup tapi seperti tidak hidup. Fala yahsulu lahum. Namun demikian, keinginan tersebut tidak mereka dapatkan. Mereka pengen mati. Tidak betah lagi merasakan siksaan neraka, namun Allah tidak kasih. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Mereka di neraka, mereka tidak akan diputuskan selesai sehingga mereka mati, dan mereka tidak pula diringankan sedikit pun dari azab mereka. Kalau sudah jadi anggota, jadi penghuni tetap neraka, ya sudah. Dan itu akan terus dirasakan oleh penghuninya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu, hal-hal yang seperti ini yang bisa meresapinya adalah hati kita. Kemudian yang bisa membangkitkan semangat kita adalah keimanan kita. Kalau kita lemah keimanan, mungkin kita dengan mudah akan mengatakan, lah apa iyo? Apa iya? Namun kalau di dalam hati kita terdapat keimanan, kalau di dalam hati kita tertanam keimanan, maka kita akan sadar, iya ya, di neraka itu seperti ini, seperti itu. Dan ini adalah fungsi dari at-tadzkir atau dzikra, memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan arahan. Karena kita ini terkadang lalai dengan dunia kita. Kita tersibukkan dengan dunia sehingga lalai dari akhirat. Wallahul musta'an. Ayat yang berikutnya, ayat ke-14 hingga 15. Firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kata Allah, telah beruntung orang-orang yang mensucikan diri dan mengingat Rabbnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, fasalla, lalu dia sholat. Keberuntungan Allah berikan kepada orang yang mau mensucikan diri. Ay qad faza wa rabiha man tahhara nafsahu wa naqqaha minasyirki wadh-dhulmi wa masawi'il akhlaq. Kata penulis, orang yang mau mensucikan dirinya, dia akan beruntung, dia akan sukses, wa rabiha, dan mendapatkan keuntungan. Orang yang mensucikan jiwanya akan seperti itu. Wa naqaha minasyirki, membersihkan dirinya dari kesyirikan, wa dzulmi, kezaliman, wa masawi'il akhlak, dan akhlak-akhlak yang buruk. Akhlak-akhlak yang buruk. Mereka ini akan beruntung. Dari apa saja? Yang pertama dari kesyirikan. Ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa selain Allah bisa memberikan manfaat, bisa menolak madarat, atau sebaliknya bisa memberikan madarat, bisa menolak manfaat. Kalau orang bisa mensucikan dirinya, mensucikan hatinya dari hal semacam ini orang yang beruntung. Kemudian dia wujudkan, dia buktikan dengan amal saleh. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia ingat Rabbnya, ingat Allah Subhanahu wa taala, lantas dia salat. Ittasafa bi dzikrillah wan sabagha bihi qalbuhu fa aujaba lahu dzalikal amala bima yurdillah. Mereka menyandang sifat dengan sifat yang
istimewa. Yaitu apa? Senantiasa berzikir, senantiasa ingat kepada Allah. Kemudian hal tersebut memenuhi hatinya. Di mana saja Bapak Ibu, hendaknya kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat Allah. Supaya apa? Supaya kita beruntung. Di mana saja tempatnya kita ingat Allah. Kita lagi di pasar, ingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita hati-hati. Ya, Allah selalu mengawasi kita. Ya, saya jualan, udahlah saya jujur aja lah. Mbak, ini segini aja, Mbak. Kenapa Allah selalu mengawasi? Kita di sekolahan, kita di kampus, kita di mall, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal tersebut menjadikan kita melakukan hal-hal yang Allah ridhoi, seperti yang kita contohkan. Karena kita ingat Allah, maka kita berusaha melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Allah selalu mengawasi kita, melihat kita, mendengar semua suara kita. Kalau saya melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi, tidak Allah sukai, jangan-jangan nanti Allah wafatkan saya dalam keadaan itu. Sehingga muncullah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khususan as-shalah. Secara khusus, dia melakukan salat, dia mendirikan salat, amalan yang Allah ridhai. Allati hiya mizanul iman, yang mana salat ini merupakan timbangannya keimanan. Ukurannya keimanan seseorang itu bisa kita lihat pada salatnya. Ukuran keimanan seseorang bisa kita lihat pada salatnya. Apakah salatnya berkualitas atau kurang berkualitas? Makanya kita cek ketika adzan dikumandangkan, kira-kira apa yang terlintas dalam benak kita? Kok ya wis adzan neh? Napa malih? Urung-urung kok ya wis asar. Tas wae bali duhur. Ini menunjukkan kualitas keimanan kita. Karena salat adalah timbangan. Lain halnya dengan Nabi SAW. Nabi membantu tugas istrinya ketika di rumah. Namun ketika terdengar panggilan adzan, Nabi letakkan. Dan Nabi bergegas ke masjid. Ini yang seharusnya kita lakukan. Begitu dikumandangkan adzan, ya hendaknya kita bahasa Jawane candle. Candle ini kan apa? Berhenti. Menyudahi aktivitas kita. Kemudian bersiap mendatangi panggilan adzan tersebut, bersiap untuk sholat. Hadza ma'nal ayatil karimah. Wa amma man fassara qawlahu tazakka. Ini adalah makna dari ayat ini. Adapun orang yang menafsirkan dari kalimat tazakka, yakni akhraja zakatal fitri, yaitu membayar zakat fitrah. Telah beruntung orang yang membayar zakat fitrah, berarti seperti itu. Wa dzakara asma rabbih fasalla, kemudian menafsirkan mengingat Allah lalu dia salat, yaitu salat Id. Jadi ayat ini ada yang menafsirkan qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang bayar zakat. Kemudian wa dzakara asma rabbih, dia mengingat, dia berzikir mengingat nama Rabbnya, yaitu mengumandangkan takbir. Fasalla, kemudian salat, yaitu salat Id. Nyambung atau mboten? Nyambung. Kata penulis, annahu salatul Id fa innahu wa in kana dakhilan fil lafzi wa ba'di juz'iyatihi falaysa huwal ma'na wahdahu. Ini penafsiran yang benar. Penafsiran yang tidak salah. Namun kalau kita tinjau maknanya, kalau kita tafsirkan dengan tadi, bayar zakat, kemudian takbiran, kemudian sholat Id, ini maknanya terlalu sempit. Artinya apa? Penulis ingin menafsirkan dengan makna yang lebih luas. Tidak hanya sekedar bayar zakat, takbiran, dan sholat Id saja, namun berzikir. Orang yang beruntung adalah orang yang tazakka, mensucikan dirinya dari apa? Dari hal-hal yang terlarang. Kesyirikan, kezaliman, kemunafikan, kemaksiatan, dan seterusnya. Kemudian dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala.
dimanapun tempatnya, apapun kondisinya, kemudian dia mendirikan sholat yang membuktikan kualitas keimanannya. Wallahu taala alamu bisawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, ini yang mungkin bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.